Halo, selamat datang di channel saya, I'm Smart Solution. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang simpangan rata-rata, ragam, standar deviasi, atau simpangan baku, langkah, pagar dalam, pagar luar, aturan Sturges yang terdiri dari data tunggal, data berkelompok. Sebelumnya, jangan lupa support channel saya dengan cara like, comment, and subscribe channel ini, dan juga boleh dibantu untuk share ke teman-teman. Terima kasih, selamat menonton. Berikutnya, saya menyajikan data tunggal, yaitu simpangan rata-rata, variasi atau ragam, standar deviasi atau simpangan baku. Di sini definisinya, simpangan rata-rata atau deviasi min adalah rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya. Simpangan rata-rata termasuk ke dalam ukuran penyebaran data, seperti halnya varian dan standar deviasi. Kegunaannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh nilai data menyimpang dari nilai rata-ratanya. Berikut saya sajikan perumusannya. Dan berikut untuk variasi atau ragam formulanya, perbedaannya hanya pada XI minus X rata-rata yang diabsolutkan dipangkat 2-kan baru ditotalkan. Sedangkan untuk standar deviasi atau simpangan baku, dengan formulanya adalah S sama dengan akar S kuadrat. Jadi, akar dari variasi atau ragam. Dengan keterangan berikut. Berikutnya, saya sajikan data tunggal tinggi berat badan 10 orang atlet. Dan saya konversi ke dalam tabel, dan kita perhitungkan nilainya XI minus X rata-ratanya. Di sini kita lihat nilainya ada yang negatif, ada yang positif. Dan diabsolutkan nilai yang negatif akan dikonversikan secara langsung menjadi nilai positif. Sebelumnya, X rata-ratanya kita hitung berdasarkan formula ini, sehingga didapatkan 170,1 sebagai nilai rata-ratanya. Baru XI-nya dikurangkan dengan nilai rata-rata yang kita. Berikutnya, saya sajikan perhitungannya dari simpangan rata-rata sesuai dengan rumus yang sebelumnya, yaitu 1/10 kali 39,2 yang hasilnya 3,92. Dan kemudian untuk ragamnya yang didapatkan dari perbedaan rumus simpangan rata-rata yang dikuadratkan adalah XI minus X rata-ratanya, sehingga didapatkan variasi atau ragam sama dengan 1/10 kali dengan 272,9. Didapatkan hasilnya 27,29. Untuk standar deviasinya, didapatkan dengan formula akar S kuadrat sama dengan akar 27,29 sama dengan 5,22. Data tunggal di sini kita juga bisa menggunakan sintak kalau di Excel AVDEF namanya. Jadi kita bisa otomatis mendapatkan simpangan rata-ratanya sebesar 3,92 sesuai dengan perhitungan kita sebelumnya. Yang didapatkan dengan formula sama dengan AVDEF, buka kurung dari baris dan kolom berapa di Excelnya kita tinggal sorot sampai dengan A11. Nilainya sama ya, 3,92. Untuk data berkelompok, saya sajikan rumusnya seperti berikut. Masing-masing punya perumusan sendiri. Untuk simpangan rata-rata, saya sajikan seperti berikut.
Simpangan rata-rata sama dengan 1/30 dikali dengan 320. 320 ini kita dapat dari nilai total antara FI dikalikan dengan XI minus X rata-rata. Sebelumnya kita tahu XI minus X rata-rata diabsolutkan, nilainya adalah seperti berikut. 20, 10 didapatkan dari XI potong dengan X rata-ratanya, sehingga didapatkan SR sama dengan 10,67. Berikut saya sajikan data variasi atau ragam dengan perumusannya, sehingga S kuadrat sama dengan 6000 dibagi dengan 30. Perbedaannya di sini hanya pada FI dikali dengan XI minus X rata-rata dikuadratkan, sehingga totalnya di bawah adalah 6000. Baru dimasukin ke perumusannya dibagi dengan total frekuensinya 30 sehingga didapatkan 200. Untuk standar deviasi, rumusnya S sama dengan akar dari ragam. Sebelumnya, S kuadratnya adalah 200. Sehingga S sama dengan akar 200 sama dengan akar 2 kali akar 100. Akar 100 kita dapatkan 10 ditaruh di depan, jadi 10 akar 2. Berikut saya jelaskan tentang langkah, pagar dalam, pagar luar untuk data tunggal. Data soal yang saya berikan sesuai dengan ini. Lalu saya urutkan datanya menjadi datanya sesuai dengan gambarnya. Lalu langkah di sini sama dengan 3/2 buka kurung kuartil 3 kurangin kuartil 1, sehingga bisa didapatkan nilainya adalah 12. Untuk pagar dalam adalah kuartil pertama dipotong dengan langkahnya, sehingga sesuai perhitungan kita bisa dapatkan nilainya 6. Untuk pagar luar didapatkan kuartil 3 ditambah dengan langkah, jadi bisa didapatkan nilainya 38. Untuk langkah dalam data berkelompok, sesuai dengan pertemuan sebelumnya kita ingin dapatkan Q1 sama dengan Q3 nya. Langkah sama dengan 3/2 dari kuartil 3 minus kuartil 1, sehingga langkah sama dengan 3/2 kuartil 3 kurang kuartil 1 dimasukkan substitusi nilainya 60,54 dipotong 45,33, sehingga didapatkan langkah itu adalah 3/2 dari 15,21, sehingga nilainya setara dengan 22,815 yang dibulatkan menjadi 22,82. Untuk pagar dalam data berkelompok yang grafiknya seperti depan, pagar dalam sama dengan kuartil pertama dipotong dengan langkah, sehingga bisa kita ketahui kuartil pertamanya yaitu 45,33 potong dengan 22,82 yang merupakan langkahnya, sehingga pagar dalam didapatkan hasilnya adalah 22,51. Untuk pagar luar data berkelompok seperti sama dijelaskan sebelumnya. Perbedaannya adalah pagar luar di sini kuartil 3 ditambahkan dengan langkahnya, sehingga kita bisa dapatkan pagar luarnya itu berikut ini. Saya akan menjelaskan aturan Sturges yang mempunyai fungsi mengubah data menjadi distribusi frekuensi dalam data berkelompok dengan banyak kelas yang ditentukan dengan formula 1 ditambah 3,3 log n. Langkah pertama adalah kita harus mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Lalu kita cari jarak atau rentangannya yang mempunyai rumus data max minus data min, atau data tertinggi dipotong dengan data terkecil. Langkah kedua, menentukan banyak kelas dengan aturan Sturges dengan formula K sama dengan 1 plus 3,3 log n. Kebetulan datanya
kita adalah 30, sehingga diperoleh data K sama dengan 1 plus 3,3 log 30. Banyak kelas dibulatkan ke atas menjadi K sama dengan 6 buah. Langkah ketiga, menentukan panjang kelas. Dengan formula panjang kelas sama dengan rentangan dibagi dengan K, yaitu banyak kelas. Kita pertama mencari R, rentangan, yaitu data maksimum dipotong dengan data minimum, yaitu 89 potong 30, sehingga didapatkan 59. Dan untuk panjang kelas, kita bisa ketahui dari 59 dibagi 6, sehingga didapatkan 9,8333. Panjang kelas dibulatkan ke atas menjadi 10. Langkah keempat, batas bawah kelas pertama biasanya dipilih dari nilai statistika minimum yang diperoleh kelas-kelas dengan titik tengah sebagai berikut. Kelas pertama 30-39 dengan nilai titik tengah 34,5, tepi bawah 29,5, dan tepi atas 39,5. Setiap kelas dimulai dari kelas pertama sampai dengan kelas ke-6, semuanya memiliki nilai titik tengah, tepi bawah, dan tepi atas seperti yang saya jabarkan berikut. Pada langkah kelima, saya menyajikan tabel distribusi frekuensi berkelompok. Dengan turusnya, saya dapatkan dari nilai tunggal yang saya hitung satu persatu dimasukkan ke setiap kelas yang ada pada distribusi frekuensi berkelompok. Lalu di sini frekuensinya kita dapatkan sesuai dengan nilai turusnya 4, 6, 10 sampai bawah yang merupakan total datanya yaitu 30. FIXC sama dengan sigma FIXC-nya yaitu 1675. Di sini kita mengetahui batas kelas yaitu nilai ujung yang terdapat pada suatu kelas. Ada batas bawah dan ada juga batas atas. Tepi kelas kita mengenal dua, yaitu tepi bawah dan tepi atas. Tepi bawah merupakan batas bawah potong dengan 0,5, sedangkan tepi atas adalah batas atas ditambah dengan 0,5. Jadi kita tahu bahwa tepi bawah yang di sini untuk kelas yang 30-39 adalah 29,5 dipotong 0,5 dari 30. Sedangkan tepi atas yang rumusnya adalah batas atas tambah 0,5, yang batas atasnya pada kelas tersebut adalah 39, ditambahkan 0,5 sehingga kita bisa dapatkan adalah 39,5, dan seterusnya untuk data berikutnya di bawah juga sama. Kesimpulannya, jika titik tengah lebih besar sama dengan pagar dalam dan lebih kecil sama dengan pagar luar, maka datanya dinamakan data normal. Sedangkan jika data tengah lebih kecil daripada pagar dalam dan data tengah lebih besar daripada pagar luar, maka datanya kita asumsikan tidak normal atau boleh disebut sebagai pensilan. Dan rangkumannya mengubah data berkelompok jadi distribusi frekuensi. Kita tinggal pertama cari range, kedua hitung banyak kelas dengan kaidah Sturges yang tadi, cari interval kelas yang didapatkan dari rentang bagi dengan kelasnya. Biasanya I sama dengan bilangan ganjil. Pilih batas bawah kelas pertama, biasanya data minimum. Cari frekuensi dengan menggunakan turus. Dan akhirnya, untuk tim matematikanya, saya adalah Pak Indra. Pengisi suaranya, Pak Indra juga. Dan untuk tim support, yaitu istri dan anak saya. Sebelumnya, jangan lupa untuk support channel saya dengan cara like, comment, and subscribe. Dan juga boleh dibantu untuk share ke teman-teman. Terima kasih atas bantuannya. Sampai berjumpa kembali.